Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang BingX yang kena hex ya. Kalau kalian pengen tahu market BingX itu apa, kalau kalian cek di dalam CMC ya, market BingX itu adalah market top 10 besar untuk di dalam coin market cap, oke? Dahulu saya juga sering bermain di BingX, waktu itu masih namanya Bingbond ya, tapi sudah saya deklarasikan bahwasannya Bingbond ini nggak benar, BingX ini nggak benar. Saya berfeeling aneh-aneh dan memang kejadian-kejadian ini sering terjadi kayak gitu kan. Nah kalau kalian cek nih di dalam bursanya nih, baik spot atau derivatif, coba kita cek derivatif dulu ya. Nomor 1 Binance, nomor 2 Bybit, OKX, Bitget. Nah ini langsung hilang ya BingX, langsung nomor 30 ya. Waktu itu tuh nomor 10 CMC. Mari coba kita bahas pelan-pelan tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam market BingX ini. Kejadian ini tuh mirip sekali dengan kejadian Indodax. Semuanya hampir mirip ceritanya ya. Jadi kejadian ini tuh nggak lama setelah Indodax dihack. Market BingX ini juga mengalami serangan hacker. Hal ini menimbulkan pertanyaan, masih aman nggak sih trading di dalam exchange dalam kurung CEX atau Centralized Exchange, oke? Aset kripto yang terkena hack ini kurang lebih sekitar 26 juta dolar yang ada di dalam BingX. 26 juta dolar itu kalau kalian pengen tahu sebanyak apa, Lamborghini itu adalah 250 ribu dolar. Itulah harga Lamborghini ya. Berarti kalau misalkan 2,5 juta dolar itu udah bisa beli 10 Lamborghini. 25 juta dolar itu bisa membeli 100 Lamborghini. Ya, Gallardo atau Aventador gitu ya. Jadi setara sudah bisa beli 100 Lamborghini itu ya. Kalau kalian bilang kronologi hackingnya itu bagaimana sih? Yang pertama sebenarnya mirip-mirip dengan Indodax itu sendiri. Yang pertama penemuan serangan ya. Exchange mendeteksi aktivitas mencurigakan pada sistem mereka. Ya seolah-olah tiba-tiba tuh ada transaksi yang mencurigakan terus tiba-tiba di withdraw kayak begitu ya. Nah setelah itu dilakukan investigasi nih, tim keamanan melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi sumber dampak si serangan tersebut, oke? Nah setelah itu mereka mengumumkan pengumuman resminya. Exchange mengumumkan insiden kepada publik dan mengambil langkah-langkah pengamanan ya, seperti yang aset dibekukan, nggak bisa trading dan sebagainya. Tapi bedanya kalau Indodax ini kan berhari-hari nih, BingX ini bahkan tadi pagi juga saya buka itu sudah bisa. Jadi kurang lebih sekitar 24 jam ya. Upaya untuk memulihkan sistem dan mengamankan aset pengguna dilakukan. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek di dalam Koinvestasi ya. Nah, bicara tentang hack market ya, ada beberapa kejadian yang benar-benar di luar nurul ya, di luar logika. Kalau kalian pengen tahu, ada beberapa hal yang harusnya kalian tahu sebagai pemain cryptocurrency ya. MTGOX itu tahun 2014 adalah salah satu exchange Bitcoin terbesar pada masanya. Berbasis di Jepang, dan pada tahun 2014 itu MTGOX tiba-tiba menghentikan operasinya dan mengajukan kebangkrutan setelah mengumumkan bahwa mereka kehilangan 850 ribu Bitcoin atau sekitar 850 miliar kalau dikonversi di sekarang. Kalau kalian tahu MTGOX itu apa bang? MTGOX pada saat itu adalah sang raja sebelum Binance ya. MTGOX sama Binance itu pada saat itu tuh salip-salipan ya, salip-salipan. Jadi MTGOX itu adalah raja. Kalau kalian bilang raja tidak akan pernah bisa scam, Binance tidak akan bisa scam, salah. MTGOX itu dulunya raja terus bisa scam. Dulu tuh raja ganti-ganti guys. Waktu pertama kali saya main itu rajanya tuh seingat saya itu adalah Bittrex ya, Bittrex. Setelah itu Poloniex. Setelah Poloniex baru ke MTGOX. Setelah itu BitMEX dulu ya. Baru terhadap sekarang, raja yang baru sekarang atau Binance gitu kan. Terus selanjutnya nih yang rada-rada gila juga, ada Quadriga CX tahun 2019. Exchange crypto terbesar di Kanada pada saat itu. Di tahun 2019 setelah kematian CEO-nya Gerald Carlton, exchange mengklaim kehilangan akses sekitar 190 juta dolar dalam bentuk kripto karena hanya Carlton yang memiliki akses kunci private cold wallet. Nah, ini yang saya bilang. CEX dan DEX itu memang sangat-sangat rentan, masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Salah satu kekurangannya di dalam CEX ya, duitnya duit palsu, semua duit itu dimasukkan terhadap private wallet, baik itu cold wallet ataupun hot wallet ya. Baik itu setiap perusahaan juga atau institusi mempunyai kebijakan masing-masing. Ya memang yang paling aman, passwordnya cuma satu doang yang tahu. Ya, cuma satu orang pun yang tahu kalau pengen aman. Tetapi efek negatifnya apa? Tiba-tiba dia mati secara tiba-tiba tanpa memberikan sebuah clue, tanpa memberikan sebuah warisan atau tanpa memberikan sebuah akses kodenya itu kayak gimana ya, akhirnya dia mati meninggalkan 190 juta dolar. Jadi 190 juta dolar itu
ya udah nggak bisa diambil, nggak bisa diakses. Cuma bisa dilihat dari sistem blockchain aja. Sampai detik ini 190 juta dolar uangnya itu masih ada dan belum ada yang bisa mengakses lah. Begitulah keamanan sistem blockchain ya. Setelah itu ada lagi namanya Plus Token di tahun 2019. Plus Token ini adalah platform investasi kripto asal Cina yang menawarkan keuntungan besar dari skema arbitrase kripto. Dulu tuh, di tahun 2019 itu masih zaman-zamannya kenceng banget tuh arbitrase. Saya juga dulu sempat mainin arbitrase karena memang keren sih ya. Dulu tuh, ya dengan modal 100 juta itu setiap transaksi itu saya bisa mendapatkan 300 ribu sampai 400 ribu ya. Dulu pada saat itu, ya gede banget lah 300-400 ribu, oke? Sekarang juga masih gede sih bagi sebagian orang. Setelah menarik miliaran dolar dari investor, platform ini tiba-tiba menghilang dan dana pengguna dibekukan. Plus Token terbukti sebagai salah satu skema Ponzi terbesar dalam sejarah kripto dengan perkiraan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar dolar dan para pelaku akhirnya ditangkap oleh otoritas pemerintah Cina. Nah, ini yang rada-rada tolol ya. Orang kalau misalkan investasi itu harus pilih-pilih gitu. Contoh, kalian investasi copy trading, terus kalian milih copy trading yang duitnya dipegang sama dia, itu tolol ya. Misalkan Cerberus, itu kan duitnya kalian pegang sendiri. Kalian misalkan pengen, Cerberus itu profitnya dikit banget bang, cuma 1%, 2%, 3%, 5%, 8% per hari. Ini nih, sehari itu 10% bang. Itu pun dari all-in modal, buset. Harusnya kalau dia sejago itu, dia udah nggak miskin sekarang ya. 10% dari modal, jangankan 10%. 1% dari modal per hari aja, jika ada platform resmi yang seperti itu dan real, secara kasat mata, saya pasti orang yang ikut duluan. Saya akan jual seluruh aset saya kalau memang ada hal-hal seperti itu ya. Namanya trading itu ya manajemen keuangan gitu kan. Ya harus dipisah 20%, 20%, 20%, 10%, 10%, 10% kayak gitu kan. Nah kalau tiba-tiba dia mendapatkan 1% hingga 5% dalam kurs investasi semuanya dan uangnya juga dipegang dia, ya siap-siap aja scam ya. Terus kalau kalian pengen tahu nih kasus apa nih market yang kripto terbesar di dunia selanjutnya ya, ada juga namanya Todex 2021. Nah, Todex ini adalah exchange kripto Turki yang mendadak menghentikan operasinya di tahun 2021. Ya, dari sini semuanya kalian udah paham ya bahayanya CEX itu seperti apa ya. CEO-nya Todex, Faruk Swati Ozor, melarikan diri dengan membawa lebih dari 2 miliar dana pengguna. Buset deh. Kalau pengen tahu 2 miliar dolar itu sebanyak apa? Banyak banget guys. Banyak banget serius. Bisa ngebeli 1000 Lamborghini kayaknya itu ya. Atau mungkin 10.000 Lamborghini. Nah, terus selanjutnya adalah Mirror Trading Internasional di tahun 2020. MTI mengklaim sebagai platform perdagangan Bitcoin yang berbasis di Afrika Selatan dan menjanjikan keuntungan tinggi bagi penggunanya. Namun pada tahun 2020, platform ini juga runtuh setelah CEO-nya Johan Schenberg menghilang dengan lebih dari 30.000 Bitcoin. Ya, ini juga masih receh lah, masih 30 miliaran. Terus pertanyaannya, dari semua hal yang saya jelaskan tadi, apakah trading di exchange masih aman? Oke. Ya, kalau dibilang masih aman, ada beberapa hal juga yang harus dipertimbangkan kalian. Yang pertama adalah pengamanan wallet berlapis. Saat ini market-market top CMC juga menggunakan pengamanan wallet berlapis, baik di hot atau cold wallet, walaupun kena hack, kecil kemungkinan membuat market tersebut collapse. Palingan cuma maintain yang ujung-ujungnya dana kalian nggak bisa di-withdraw dalam jangka waktu tertentu. Kayak gitu, makanya sebenarnya maksud dari wallet berlapis ini gini. Ada beberapa exchange ya, memang selalu berketerbalikan. Aneh banget gitu kan. Lu pernah ngerasa nggak sih bahwasanya lu kalau udah cocok banget sama si cewek ini nih, udah cocok banget ya sama pasangan lu, tapi ada beberapa kekurangannya. Kadang kita bisa mendapatkan logika, tapi kita nggak dapat hati. Kadang kita dapat hati, tapi kita nggak bisa dapat logika. Kadang kita bisa sayang banget sama nih orang, tapi ini orang miskin. Ada orang kaya banget, tapi kita nggak terlalu sayang gitu. Nah, tapi kita juga harus bisa menjadi pilih nih. Loh, maksudnya bagaimana bang? Contoh kayak gini. Bro, lu main di mana? Main di, saya contohkan ya, ada sebuah platform yang namanya OctaFX dan Indodax. Atau kita contohkan pintu atau peluang. OctaFX ini dan pintu atau peluang atau Indodax ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Maksudnya bagaimana bang? OctaFX menggunakan sistem manual withdraw, sedangkan Indodax pintu peluang menggunakan instant withdraw. Pilih mana kalian? Pasti mayoritas 99% orang milih yang instant withdraw. Kayak begitu. Padahal instant withdraw adalah hal yang paling rentang dihack. OctaFX menggunakan manual withdraw itu sangat sulit dihack. Memang sama-sama uang palsu karena mereka sama-sama cek ya. Tapi bedanya kalau di dalam Indodax pintu peluang itu kan memakai instant withdraw. Jadi transaksi itu tidak perlu dicek. Yang penting asetnya ada, klik langsung instant withdraw. Pintu peluang itu jos, serius.
Walaupun saya juga nggak terlalu setuju tentang final press, serius. Pintu peluang Indodax itu instant withdrawnya keren banget. Diklik, tek, hitungan 1, 2, 3, 4, 5 masuk ke rekening. Tapi di dalam OctaFX harus klarifikasi ini bla 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 bla. Tunggu 3 jam sampai 5 jam baru ke withdraw. Nah, itulah polemik atau logika paradoks yang terjadi di dalam dunia ini. Ketika kalian pengen kenyamanan dan semuanya serba otomatis, nah resiko hacknya ini kencang banget ya. OctaFX setiap withdraw 3 jam dulu, 5 jam dulu, ya memang capek nunggunya ya. Capek banget ya, tapi kayak gitu tuh bisa aman gitu ya guys. Lalu yang kedua, simpanlah aset di wallet pribadi. Hot dalam bentuk koin lebih baik di hot wallet atau cold wallet yang kalian pegang sendiri, karena kunci wallet sepenuhnya kalian dipegang. Ini bicara tentang investor ya. Kalau lo ngaku investor, tapi gue tanya, nyimpen aset lo di mana? Di Indodax bang, di Peluang bang, di Pintu bang, di toko kripto bang. Anjir, lo kayak bocil kemarin sore yang ngomong sama orang dewasa gitu. Lo kayak anak TK yang ngomong sama orang sarjana. Itu bego banget. Lo ngaku investor, tapi nyimpen di checks. Itu otak lo kalau nggak dengkul itu ketendang sama orang di mana itu ya. Di mana-mana kalau investor itu ya semuanya pakai wallet pribadi. Baik itu hot wallet atau cold wallet, jangan pakai cek ya. Semuanya harus pakai DEX atau private wallet. Baik Ledger kayak apa kayak gitu. Lah kalau misalnya lu bilang investasi, gue investor nih bos, senggol dong. Nyimpen uangnya di mana lu? Di Indodax di Pintu. Aduh, Dek. Jangan ya, Dek ya, jangan. Kalian nanya nih, jenis-jenis wallet itu apa, Bang? Ada namanya hot wallet, ada namanya cold wallet. Kalau kalian selalu nanya hot wallet itu apa sih, Bang? Hot wallet adalah dompet cryptocurrency yang terhubung ke internet. Contohnya mToken, Trust Wallet, MetaMask, Swap Delta, dan lain sebagainya. Kalau cold wallet ini adalah dompet cryptocurrency yang tidak terhubung ke internet. Contohnya adalah Ledger, Trezor, dan Engrave. Ini biasanya tuh berbentuk fisik, layaknya flash disk ataupun hardware lainnya gitu. Jadi kayak semacam kunci manual gitu kan. Ya, tapi efeknya apa bang? Ya banyak efeknya sih. Efek positif negatif lah, banyak lah. Kalau tiba-tiba rusak ya nggak tahu. Tapi masing-masing juga ada itunya. Terus trader yang trading harian itu bagaimana bang? Yang pertama, jelas ya, pilih exchange yang terpercaya. Trading itu di market top CMC aja, jangan market yang nggak jelas. Oke. Yang kedua adalah perhatikan keamanan nih. Pastikan exchange yang dipilih memiliki sistem keamanan yang baik. Ya, kalau kalian nanya bang, bagaimana nih caranya menentukan sistem keamanan yang baik? Ya, gimana ya? Semuanya itu saling bertolak belakang sih ya. Kalau kalian pengen sistem keamanannya baik itu biasanya dia tidak instant withdraw. Terus dia itu semuanya serba manual. Kadang semuanya dicek masing-masing kira-kira orang dari duit ini tuh duitnya mencurigakan atau tidak, transaksinya mencurigakan atau tidak. Biasanya kayak begitu ya. Terus yang ketiga adalah jangan simpan semua dana di exchange. Kalau niatnya nyimpen ya jangan disimpan di exchange ya. Kalau niatnya investasi ya jangan gitu lah. Terus yang terakhir pasti ya selalu update informasi. Kalau ada hal-hal yang kira-kiranya udah nggak masuk akal nih, udah tinggalin aja. Udah kayak gitu aja. Nggak usah terlalu lebay. Jadi inti dari video ini apa bang? Inti dari video ini nih, gue kasih tahu nih ya. Gue curiga era checks itu akan berakhir. Seriously. Era checks ini bentar lagi akan berakhir. Bahkan di 1 tahunnya lalu udah gue ramal. Akan banyak checks yang terhack. Dan orang akan menurunkan tingkat kepercayaan dan trust issue terhadap checks. Yang akan mengembalikan semuanya ke zaman batu. Loh, kok ke zaman batu? Ya memang. DEX itu kan zaman purba, makanya diciptain checks. Tapi sekarang semuanya orang pengen balik lagi ke DEX. Karena apa? Sudah hilang kepercayaan dengan checks. Terus efeknya bakal kayak gimana bang? Tunggu di dalam video selanjutnya. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.